Nah, harga itu juga saya mengikuti klien-klien yang lama pun dia sudah berubah mindsetnya untuk membeli. Oke, Mbak Rini, terima kasih atas waktunya untuk ngobrol bareng bersama IGV di acara ini talk show bukan podcast. Boleh tahu Mbak Rini sendiri itu dulunya sejak kapan sih mulai menggeluti soal fashion dan ambil tentang apa? Sekarang ada kan gaun, kebaya, ada yang fashion tentang modis, sudah ada kan macam-macam. Nah, Mbak Rini sendiri apa yang digelutinya? Awalnya dulu tahun 2008 saya mulai membuka butik di daerah Kemang bersama teman-teman di perusahaan. Waktu itu saya masih kerja di perusahaan investasi. Kita buka 1 tahun, 2 tahun jalan, tetapi karena memang saya nyambi, jadi tidak fokus gitu di bidang butik itu, jadi tidak terlalu terfokuskan. Tapi setelah saya berpikir di bidang investasi itu saya ingin berhenti karena memang sudah hampir 8 tahun saya bekerja. Jadi saya berpikir saya harus ambil apa ya, dan kebetulan memang saya kan punya butik. Jadi daripada bisnis lain yang saya tidak paham, mendingan yang saya pahamin. Karena memang butik itu juga bisnis keturunan saya. Jadi mama saya, nenek saya, uyut saya dari dulu jualan fashion. Jadi ada baju-baju, mereka punya karakteristik masing-masing, sampai sekarang mereka masih jualan. Termasuk nenek buyutku itu juga kerjaannya jualan batik dari Jogja, Solo dijual gitu. Jadi kayak berlian, apa emas dijual gitu. Jadi dagang itu, tradisi dagang itu di keluarga sudah ada ya. Terus kakek sendiri juga penjahit. Jadi dari kecil tuh sudah terbiasa ngelihat kegiatan-kegiatan terkait produksi fashion. Kakek di bidang di pihak papa juga, saya dari kecil juga suka melihat produksi sandal yang dia setiap hari di rumah jahit sandal, kulit atau apa gitu. Jadi kegiatan itu sudah tidak awam lagi untuk saya. Dan kemudian saya berpikir mau beralih ke dunia fashion itu awalnya yang kurang fokus itu selama 2 tahun itu. Akhirnya saya berpikir mau fokus. Akhirnya saya sekolah mengambil di Susan Bediarjo. Setelah itu saya ambil short course juga di Prancis. Kemudian saya sembari sekolah itu saya sudah mulai hire karyawan dari ex-designer. Iya, masih sekolah itu baru masuk itu saya udah beli mesin jahit, banyak mesin-mesin semuanya, peralatan jahit, peralatan produksi. Dan sambil produksi, kebetulan saya ambil karyawannya ex-designer waktu itu. Jadi saya nggak mesti harus, dan saya tuh masih awam, masih belum kurang paham ya. Ngukur aja saya belum bisa, gambar saya juga belum bisa. Tetapi kebetulan karena teman-teman saya juga banyak linknya dari artis-artis, dari pihak koreografer waktu itu, teman-teman model, banyak. Jadi mulai datang klien. Kebetulan artis waktu itu, saat itu lagi 2008 itu 2010 itu lagi film Cinta Fitri. Jadi Sir Sungkar sama Teuku Wisnu itu datang, Mayang Sari, Indra Bruggman, Betel Antolin, semualah banyak, hampir ada 30 artis saya yang datang. Mulai kalau udah artis kan besok orang pada penasaran kan. Saya juga ikut arisan waktu itu, jadi teman-teman juga banyak. Jadi bibir ke bibir, mulut ke mulut, jadi langsung pada orang datang. Jadi ada artis yang pakai baju ini, by Ririn Rinura, oh saya mau gitu. Jadi terus saya waktu itu dipanggil sama Mayang Sari datang ke rumah karena dia juga pingin environmentnya, karena lagi Ririn Rinura saat itu. Mayang Sari datang, saya ukur. Aku ukur nggak bisa, ini gimana? Kenapa masih grogi? Saya masih sekolah, baru masuk 2 minggu. Sekolahnya masih panjang 1 tahun kan. Gimana ukur, asal aja deh gini. Tapi kalau di luar saya tuh udah famous sebenarnya. Sebenarnya saya sendiri tuh belum siap, belum bisa gitu kan. Tapi udah keburu itu karena memang karyawan saya bisa membuat, cukup diliatin aja fotonya dari Google aja. Contohnya modelnya seperti ini, tinggal warnanya aja, bahannya yang dirubah-rubah. Jadi ukurannya sendiri bagus ya, karena kadang kan saya udah punya staff semua, hampir ada. Waktu itu awal itu saya punya 6 staff. Jadi yang ukur karyawan aja, bikin
langsung tuh semuanya pada puas, bagus jahitannya, Ririn hebat, ini harganya juga harga terjangkau kan, bukan harga desainer yang harga puluhan juta atau berapa gitu. Jadi orang pada mau, wah, di berita juga saya lihat, di berita online tuh, Ririn Nurura, desainer muda berbakat Indonesia. Buset, aku belum bisa apa-apa ini. Tapi berjalan kan harus ini kan, udah terbiasa handle klien apa-apa, jadi udah biasa. Jadi pertengahan sekolah itu saya udah sering fashion show, undang ada mall yang bikin acara event, saya diundang, ataupun klub, ataupun hotel. Jadi kebiasaan fashion show itu ini jadi orang makin tahu gitu. Cuma saat itu di saat puncak karir saya itu saya menikah, saya punya anak, terus bercerai, menikah lagi, punya anak lagi, terus aja gitu terus. Ya saya ke bawah suasana itu karena waktu itu di awal karir saya itu masih single ya, masih fokus. Mau tidur, bangun tidur yang saya pikirkan baju gitu kan. Saat ini kan kalau udah punya keluarga kan yang dipikirkan bangun tidur anak, suami, ini belum ada masalah-masalahnya yang harus jadi ya. Saya fokus ingin sempurna lah jadi bukan di karir aja, tetapi di keluarga juga ingin sempurna, ingin di anak juga, bagi anak juga saya ingin jadi sosok ibu sempurna, bagi suami juga ingin jadi istri yang sempurna, bagi orang tua jadi anak yang sempurna. Ya saya coba menggeluti karena itu dunia baru, dunia yang selayaknya manusia menikah, punya anak gitu. Larut-larut ya mengikuti gelombang hidup ya kan, alur hidup, jadi akhirnya saya meninggalkan tuh dunia fashion. Berapa tahun? 5 tahun saya vakum ya. Tapi sebenarnya dalam kevakuman itu saya tetap sebenarnya berkarir, tetap menghandle klien-klien yang langganan lama tetap saya ini. Jadi sebenarnya tidak tutup banget sih. Sebenarnya karena workshop saya dipindahkan ke kampung halaman saya di Pangandaran, tetap produksi. Sebenarnya saya tidak pernah mati sih sebenarnya. Beberapa klien masih tetap continue karena memang sudah tidak perlu datang lagi karena saya sudah punya polanya, tinggal shaping warnanya apa, model apa, dan kebetulan alhamdulillah kalau saya pegang itu tidak perlu fitting, jadi biasanya saya jahit langsung jadi. Yang penting kan tanya dulu naik nggak tubuhnya gitu ya? Iya, naik nggak tubuhnya, terus ini untuk malam, siang atau pagi, terus acaranya seperti apa, di bawah, menengah apa atas. Kadang kan undangan tiba-tiba ada yang di hotel bintang 5 atau tiba-tiba di tempat biasa, restoran atau apa. Jadi kan saya harus mengikuti mulai dari warna, struktur, detail bahan, looknya juga. Kalau memang orang yang besar, saya harus buat silhouette yang supaya tampak kurus gitu. Orang yang pendek bisa dibuat supaya tampak tinggi. Dari sentiannya juga kan kita bisa 3 senti aja, itu orang bisa berubah dari baju itu. 3 senti, 2 senti itu bisa membentuk itu orang bisa tampak tenggelam atau tinggi gitu. Jadi kalau gemuk apa enggaknya bisa dibuat. Jadi masih berjalan sebenarnya, cuma waktu itu saya tidak posting saja di Instagram atau di sosial media. Jadi saya off sebenarnya di sosial media saja. Tetapi kegiatan fashion itu masih saya gelutin, klien face to face aja gitu. Terus kebetulan saya juga waktu itu ngadain sekolah private fashion designer juga. Jadi beberapa ada tempat jadi juga itu. Iya, di belakang itu. Ada di Danau Laut Tawar. Jadi ada beberapa teman-teman socialite yang orang-orang atas itu yang sudah mature hidupnya, udah mapan, terus pingin bisnis. Kan biasanya ibu-ibu yang sudah mapan tuh pingin bisnis butik, pingin bisnis restoran atau pingin salon gitu kan. Itu kan mimpi semua wanita biasanya gitu. Pas fashion boleh dong gitu. Jadi saya private kadang datang ke rumahnya atau saya diundang keluar kota, ini gitu. Jadi sebenarnya saya masih berkecimpung sih, tidak hilang banget di dunia fashion. Cuma hanya tidak diposting di sosial media saja. Tapi kan pernah juga informasi bahwa Ririn sendiri pernah drop, pernah waktu itu sedang naik-naiknya tiba-tiba datanglah COVID, akhirnya semua cita-cita yang diinginkan tuh hilang gitu. Nah saat ini katanya udah mulai lagi untuk survive lagi, untuk mengenalkan lagi Ririn Nurura. Seperti apa sih perjuangannya? Perjuangan sih pahit. Kalau pas manis-manis, kalau pas di bawah ya pahit. Tetapi itu proses dari kehidupan yang saya harus nikmati dan yang saya harus hadapin. Jadi yang namanya ditipu gitu kan, atau yang namanya kegiatan planning yang tidak terwujud itu kan tetap membuat kita jadi kadang menyerah atau ya di stuck gitu kan.
Tapi ya itu proses yang dimana proses itu menjadi sampai saat ini saya menjadi kuat, sampai saya bisa bangkit lagi di dunia fashion. Sebenarnya teman-teman dari dulu juga, ayo Rin kembali lagi di dunia fashion, cuma diri saya memang belum siap. Kalau pada saatnya akhirnya suami mendukung saya, oke kembali lagi, anak-anak udah besar, udah bisa ditinggal, bisa ditinggal, udah bisa fokus ke bisnis. Ya akhirnya alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke dunia fashion. Dan hokinya saya tiba-tiba sahabat saya Dewi Persik manggil saya di Instagram saat postingan saya pertama di sosial media, saya akan kembali lagi di dunia fashion, walaupun sebenarnya itu video-video lama cuplikan yang saya munculin. Saya belum bikin konten, belum apa, tapi Mbak Dewi, oke, jadi wanita jangan gitu, jangan patah semangat, ayo aku support, kata dia gitu. Jadi ya disupport lah sampai saat ini. Dia nyanyi, saya yang buatin baju, sampai ngobrol-ngobrol, sering ngobrol, mau bikin planning, mau bikin fashion, brand fashion baru gitu ke depannya gitu. Artinya yang membuat menjadi semangat lagi itu gara-gara DP yang memberikan semangat, walaupun ada lagi yang lain. Ya ada teman-teman lama, Ageng Kiwi, terus ada teman-teman yang lain. Yang terpenting sih suami saya yang support saya selalu untuk menjadi supaya kuat, tegar, dan bisa melihat masa depan lebih jelas. Kan sudah berjalan belum berapa lama, sudah ada kelihatan nggak sih bahwa udah ada nih kayaknya hasil-hasil yang lama itu kembali lagi. Nah, artis-artis lama yang sudah tahu diri sendiri udah mulai lagi nggak sih? Udah japri-japri, Angel Elga Haisai, terus Ray Utami, terus Indra Bugman, Ageng Kiwi, teman-teman yang lainnya udah mulai say hello, sapa-sapa lagi. Pada posting lagi. Teman-teman sosialita yang lain pada repost video foto-foto lama 2014, kangen yuk reunian, pada manggil-manggil lagi gitu. Ini kan dengar-dengar juga kan DP kan memang sukanya, artinya seneng dengan gaun yang dibuat sama Rin sendiri. Apa sih ciri khas dari Rin sendiri, dari butik itu sendiri? Karena Rin bilang kemarin kalau nggak salah, saya lebih fokus ke gaun. Coba jelaskan. Sebenarnya karakteristik saya dulu itu pakaiannya glamor, elegan, girly, dan feminim. Jadi bajunya belang-beling, bling-bling, terus colorful, warnanya yang jedar-jedar hijau sama merah, ini. Jadi ya memang teman-teman saya sosialita memang pakaiannya cenderung waktu itu trennya saat itu arisan memakai dress code yang mewah gitu kan. Kadang arisan aja bajunya ya baju-baju bridal gitu kan. Kebetulan gitu. Terus memang pas harga saya juga sebenarnya tidak terlalu mahal. Harganya mungkin itu yang membuat gitu. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, dari satu klien aja dia bisa order satu minggu tuh 5 atau 6 pieces. Jadi satu bulan tuh bisa 20 pieces. Jadi dari harga segitu aja sebenarnya dari satu klien aja zaman dulu saya bisa hasilkan uang ratusan juta dari 1-2. Jadi nggak mesti harus cari-cari, udah teman-teman lama aja bikin, belum yang lain yang di luar kota apa-apa gitu. Tapi nggak menjadikan gunjingan para desainer nggak sih? Karena kenapa sih lu jual murah-murah, jadi gue punya ini jadi nggak laku gitu. Ada nggak seperti itu? Enggak, karena saya bicara dulu sama kliennya. Biasanya kan kliennya teman-teman, jadi ini harganya sebenarnya sekian. Cuma karena kita teman, karena kontinu banyak, jadi saya kasih harga sekian. Kalau memang sana ada yang nanya harganya sekian, jadi tidak ada isu itu terkait persaingan antara desainer. Gitu. Boleh tahu, sudahkah Rin membuat brand itu sendiri, terus akhirnya membuat supaya brand ini orang kenal Rinura lah ya. Itu apa sih yang menjadikan ciri khas dari Rinura sendiri? Glamor, elegan glamor. Yang tadi. Maksudnya selain saat itu ya. Saat ini saya merubah brand fashion karena memang trennya juga pasarnya udah berubah. Dengan adanya persaingan di marketplace yang banyak, saat itu selektif sekali, orang mau bikin baju tuh bingung harus di mana di sana karena tidak ada sosial media kan. Yang kenal saja pastikan yang di telepon, bisa WhatsApp atau BlackBerry. Terus kalau saat ini kan orang sangat mudah mencari, contohnya dia ada dress code warna hitam, tiba-tiba ada undangan temennya atau launching apa, tinggal googling aja dress hitam, udah tuh ada 700, 600, 300 berapa, sementara saya di atas 5 juta saya jual. Dan sekarang memang sudah terbiasa, klien-klien itu juga sudah tahu baju itu, karena baju itu sekarang sudah satu kali dipakai dan nggak mungkin dipakai lagi gitu. Karena gengsi jadi juga, harga itu juga
saya mengikuti klien-klien yang lama pun dia sudah berubah mindsetnya untuk membeli baju itu harga dengan murah karena memang sudah bisa menjangkau berbagai marketplace ataupun butik-butik baru ataupun owner-owner brand fashion baru yang bukan desainer gitu tapi sekarang udah booming gitu kan. Jadi ya saya juga harus ngikutin pasar. Jadi ya gitu. Kalau saya bertahan di kayak gitu ya sepertinya agak susah ya karena memang udah banyak banget agak susah. Tapi tetap sih saya tetap buat baju-baju itu tapi made by order. Tetapi saat ini saya membuat baju ready to wear yang baju harganya sekitar di bawah 500.000, di atas 100.000 gitu. Jadi baju atasan, bawahan. Selain yang order itu saya membuat itu saya juga jual di online, ngikutin tren pasar sekarang aja lah di aplikasi-aplikasi online lain. Udah nggak perlu lagi buka butik ya, cukup di aplikasi aja. Iya, saat ini sih mungkin ke depan kalau memang nanti booming, permintaannya banyak, apalagi kalau nanti saya join dengan Mbak DP, saya akan buat brand Dewi Persik X Rinura. Itu kan nanti saya akan memancing para pengusaha-pengusaha di luar untuk membuat, karena memang sampai sekarang aja sudah banyak tuh, di Bali aja sudah menunggu ada 3. Kenapa bukan Depura aja, Depura? Dewi Persik maunya gitu, tadinya mau DPX Rinura, cuma Kak, kata Mbak Dewi itu, gimana kalau orang yang awam nggak tahu kalau kita punya butik namanya itu. Kalau Dewi Persik kan orang udah tahu. Oh ya udah bener, jadi menjual Dewi Persiknya. Oh, jual nama Dewi Persik. Ya, dia sendiri yang mengidenya seperti itu. Dewi Persik by Rinura gitu. Oke, ke depan apalagi sih yang akan dibuat oleh Rinura sendiri selain fashion ya kan? Kan tentu ada hal yang lain mungkin dengan aksesoris kah? Ataukah dengan mungkin ke salonnya kan, jadi semua berkaitan karena namanya itu kan semua berkaitan. Ya mungkin nanti ke depan saya akan jalan terus dengan Mbak Dewi karena ini saya udah janji gitu dengan diri saya sendiri, dan Mbak Dewi juga kemarin sempat tanya, kakak tuh pasti sukses kalau nempel-nempel sama aku. Nanti jangan lupa sama aku ya. Yo ampun, aku udah kontrak sampai mati sama kamu. Jadi apapun itu aku akan terus bareng-bareng gitu, nggak enak. Jadi ya Mbak Dewi Persik punya mimpi apa saya support. Nanti dia punya mimpi membuat skincare, membuat brand tas, membuat apapun itulah katanya. Nanti dia punya banyak mimpi mau bikin properti atau villa-villa atau apa. Oke, saya akan support dia, apa yang saya mampu saya bisa bantu gitu. Jadi saling sama-sama lah, karena ya dia sendiri memanfaatkan lah nama saya katanya gitu. Boleh pesan buat pemirsa, kalau mau ke Rinura itu bagaimana? Mau cari di mana? Untuk saat ini sih saya ada di sosial media Ririn Rinura, ada Instagram juga KRS by Rinura untuk baju ready to wear, terus di TikToknya juga KRS by Rinura. Terus nanti mungkin kalau yang DP yang langsung di DP karena nanti penjualannya dia saya yang produksi. Oh gitu. Artinya kalau DP khusus DP, tapi yang produksi tetap. Iya. Thank you, terima kasih Mbak Ririn udah diberikan waktu. Nanti next lagi kalau misalnya ada lagi yang kita perlu bicarakan, nanti kita ngobrol lagi. Oke, makasih Bang Lolo.